Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update. So untuk Altcoins Update hari ini kita review lagi untuk BNB terlebih dahulu. Saya udah lihat di previous update ya, atau di previous yang Bitcoin update, di komennya itu banyak banget yang request teman-teman. Ada XRP, HBAR, Sui minta di review lagi, kemudian ada request Elrond atau EGLD, dan masih banyak lagi ya. To be honest, saya lumayan pusing teman-teman. Tapi mungkin sekalian ya di video ini saya pengen kasih kabar baik. Mungkin antara I don't know, maybe Sabtu ya atau Minggu ya, kita bakal bikin live santai kali ya, live streaming santai lewat platform YouTube. Habis itu ya nanti kita bakal coba untuk review lah altcoins dari request teman-teman sekalian. Dan hari ini kita ngelihat pergerakan yang lumayan masif ya di market, nggak cuman untuk kripto tapi juga terhadap market yang lainnya gitu loh. Jadi kalau teman-teman sempat ngecek mungkin ya buat yang trading di S&P 500 atau di Nasdaq hari ini mengalami penurunan sampai dengan 2%, dan ini angka yang relatif besar untuk seukuran stock market ya teman-teman sekalian. Jadi saya pikir ini yang menjadi efek dorongan ya, bukan efek ya, kalau kita bisa bilang kayak penyebab lah ya daripada koreksi daripada Bitcoin juga hari ini. Jadi after tadi pagi Bitcoin sempat nanjak, sempat menguat, karena Nasdaq open ya, jadi lebih tepatnya tadi pada saat stock market open, kripto pun juga ikut terkena dampak ya. Anda bisa lihat koreksinya terjadi dengan amat sangat masif dan impulsif. Di Nasdaq mendorong hal tersebut, S&P 500 juga sama mengalami koreksi. Dan menariknya adalah dollar index hari ini itu mendapatkan sentimen yang amat sangat positif, bahkan gain dengan total hampir 0,5%, menyebabkan emas atau XAU mengalami penurunan sampai dengan minus 0,4%. Ya, ini terjadi nggak cuma di emas, tapi Anda bisa lihat rata-rata di even di FX market ya. Kita di sini ada view juga melakukan short terhadap si euro, kemudian pound sterling, juga saya lihat masih ada possibility untuk dia terkoreksi lebih lanjut ya. Sebenarnya ada analisisnya tapi di beda chart ya teman-teman sekalian. But anyway, kita nggak bahas untuk forexnya. Jadi yang kita bahas sedikit adalah efek domino dari stock market yang juga terkoreksi beserta dengan dolar yang sedang menguat, itu menyebabkan Bitcoin mengalami koreksi yang lumayan impulsif, menyebabkan altcoins lainnya juga mengalami kondisi yang sama. Bahkan untuk Cardano pun sebelumnya saya sudah sempat perform cukup oke, profitnya terpaksa harus diambil balik sama market gitu ya. Saya malah jadi stop loss di break even doang, kayak ya udahlah, untungnya tuh bukan untung tipis ya. Kalau kata salah satu member di Advance Group adalah untungnya tuh cuma untuk bayar meja doang ya. kayak di kasino tuh kalau kita lagi mau ngebet tuh cuma buat bayar meja doang ya. Nah, tapi ada beberapa yang saya lihat sebenarnya dari segi price action itu masih cukup oke. Seperti salah satunya di sini, saya personally masih ada ongoing position di Link ya, Chainlink. Stop loss udah di set ke dalam keadaan profit. Jadi kalau misalkan dia patah terhadap low di sini aja nih teman-teman ya, baru saya istilahnya kena stop loss dalam keadaan profit gitu. Jadi kita secure posisinya. Kemudian kita punya Matic ya. Matic masih menjadi pantauan saya juga. Saya suka bagaimana Matic di sini menunjukkan kepada saya, at least pada closing ini tadi 1 jam ya, closing itu menunjukkan adanya reaction pada Fibo 61,8%, yang kebetulan juga merupakan area SNR dari previous movement. Jadi di sini adalah confluence dan mungkin bisa menjadi pertimbangan yang menarik juga ya untuk ditransaksikan pada si Matic ini ya. Nanti saya mau coba untuk reconsider karena kebetulan baru closing di time frame 4 jam. Nanti saya akan coba untuk pertimbangkan kembali, dan ya untuk Matic ya, ini pasti saya akan update ke Advance Group juga sih. And then we have LTC, sempat bullish but then coming back again, stop loss di break even, dan masih banyak lagi ya. Sebenarnya ada beberapa trade hari ini yang saya ambil jadi nggak perform karena dorongan dari pergerakan Bitcoin. Nah, kita bakal review sedikit deh untuk posisi daripada si BNB, and then once again nanti untuk altcoins lainnya yang teman-teman request ya, saya sangat mengharapkan kehadiran teman-teman. Mungkin saya akan adakan live streaming ya, once again either Sabtu atau Minggu pasti akan saya info atau saya update, probably melalui grup Telegram nanti akan saya infokan kembali. Dan ya semoga kiranya teman-teman bisa hadir ya, terutama yang request, jadi nanti bisa banyak diskusi terkait dengan altcoins yang teman-teman lagi mungkin pengen akumulasi atau gimana gitu ya. Nah teman-teman sekalian, untuk si BNB
analisisnya, saya akan start dari time frame daily. Jadi teman-teman, kalau kalian ingat di BNB itu sebelumnya progresnya kita tuh sebetulnya cenderung membentuk yang namanya trend line, ya. So this trend line already broken. Ini juga yang menyebabkan saya sempat beberapa kali memiliki bias yang cenderung negatif ya terhadap si BNB, dan saya lebih prefer untuk melakukan short pada saat itu, terutama karena sentimen juga. Teman-teman pasti inget ya, kita baru aja launchpad Arkham sekitar beberapa hari lalu, dan setelah launchpad biasanya BNB itu punya tendensi untuk kecenderungan didump sama market. Nah, posisinya setelah itu kita ngelihat koreksinya itu nggak terlalu masif, yang ada malah sedikit indikasi bisa terjadi reversal. Tapi kalau kita lihat lagi dari time frame daily-nya, memang overall yang Anda bisa lihat di sini adalah kenaikan kita terjadi dalam progres atau fase yang amat sangat terbatas ya. Kita bisa lihat dia memang slow and steady create yang namanya higher high, atau berusaha lah untuk dia create higher high higher low, tapi ya keterbatasan ini menyebabkan BNB bergerak dalam sebuah pola yang dikenal dengan istilah bearish flag pattern, atau bisa dikatakan juga dengan istilah falling wedge pattern. Nah, sebetulnya kalau kita lihat lagi di sini, ini ada satu key level yang akan saya tambahkan, yaitu di kisaran area more or less ya teman-teman sekalian, 260,4 dolar. Ya, ini harusnya nggak 260,4, kita bulatkan menjadi 260 lah ya teman-teman. Sebentar, oke, ini saya harus adjust dari sini aja deh. Ya, di sini teman-teman ya, 260 lebih kurangnya merupakan area psychology kita. Ya, ini round numbers 260, dan mengapa demikian? Teman-teman coba ubah jadi line chart. Anda bisa lihat level mana sih yang paling sering dites more or less di 260 ya. Kita bisa lihat di sini 260 punya history yang cukup menarik ya untuk kita perhatikan pada pergerakan BNB. Jadi saya pikir kalau kita ubah kembali jadi candlestick pun ada beberapa tail candle yang mendapatkan reaksi lumayan impulsif setiap kali dia retest di level tersebut. Jadi untuk saat ini dinding atas untuk BNB adalah di 260 dolar, sementara dinding bagian bawah adalah di 225 dolar. Dan technically kita tuh nggak kemana-mana, kita cuman konsolidasi aja di dalam range tersebut antara 260 dan 225 dolar. Nah, saya pikir kalau ngelihat progres seperti ini, penguatan yang cenderung korektif, kemudian Anda bisa lihat juga tekanan seller sebelumnya amat sangat agresif, ini berarti punya kemungkinan besar ya, atau very likely skenario untuk si BNB, even nanti dia naik pun mungkin sifatnya akan terbatas dan cenderung untuk melakukan tekanan jual kembali pada market gitu ya. Jadi memberikan opportunity untuk market kembali melakukan aksi jual pada BNB. Alright, nah kalau kita lihat lagi dari time frame hourly-nya, ini udah agak ruwet ya sebenarnya. Kalau kita lihat, saya sempat beberapa kali melakukan analysis di pergerakan yang cenderung ya, bisa dibilang terbatas ini gitu ya. Jadi paling yang saya akan highlight kembali adalah pertama teman-teman, ini adalah channel yang tadi kita gambarkan pada time frame daily, so exactly the same dengan apa yang terlihat pada time frame daily ya. Kemudian kita di sini punya area major support. Kalau misalkan saya extend sebentar, saya kasih extend right seperti ini, dan Anda akan saya drag seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya technically ini adalah area support yang paling penting buat kita. Ya, Anda bisa lihat di sini cukup respect, bahkan bisa dibilang sudah ada sebanyak 6 kali tes ya di level tersebut. Sebelum-sebelumnya sempat breakdown, tapi ini fake out aja ya. Kita bisa lihat di sini turun, naik agresif, balik lagi ke atas. Habis itu reactionnya di mana? Bukan di sini, bukan di sini, tapi di level ini. Jadi saya pikir ini adalah major supportnya kita. Ini pun sama, fake out ya. Habis fake out dia balik kemana? Ketahan di level yang sama, yaitu di kisaran 232,5 dolar. Nah, ini akan saya taruh trendline atau garis di sini supaya teman-teman bisa notice ya ke depannya. Kalau misalkan harga kembali ke 232,5 dolar, maka very likely kita akan melihat ada potensi reaksi pada market ya. Untuk saat ini dengan channel yang terbentuk, kita boleh antisipasi bahwa progres kita sebetulnya tuh masih agak di tengah-tengah ya untuk pergerakan ini. Kalau misalkan ada pertimbangan untuk melakukan long mungkin pada si BNB, saya pikir idealnya adalah tunggu sampai ada pullback terlebih dahulu atau retest terhadap level-level seperti 255 dolar. Oke, atau kalau teman-teman perhatikan di sini sebenarnya kita punya sebuah pola yang terbentuk, yaitu head
and shoulders pattern. Ya, jadi after breakdown dari head and shoulders, kita lihat lagi, oh ternyata diiringi dengan yang namanya bearish flag pattern, menyebabkan BNB kembali mengalami tekanan jual. Dan setelah itu, kalau kita lihat, ini kita belum retest lagi nih terhadap si neckline dari si head and shoulders tersebut. Namun, pada pergerakan hari ini sebenarnya kita melihat ada satu pergerakan yang cukup menarik, yaitu terbentuknya semacam kayak trendline di sini ya, dan Anda bisa connect di sini juga seperti sebuah falling wedge. Oke, so technically kita udah berhasil breakout, dan mungkin sekarang posisi kita lagi retest terhadap neckline tersebut atau trendline tersebut. Nah, cuman untuk menyederhanakan, saya mungkin akan tambahkan saja untuk si area SNR pada kisaran level 240,5 dolar. Dan yang Anda saksikan saat ini adalah BNB mencoba untuk mempertahankan level support tersebut. Nah, kalau lebih detail lagi, sebetulnya teman-teman juga lihat di sini ada possibility pergerakan kita sudah membentuk yang namanya rising wedge. Jadi ada falling wedge, ada rising wedge. Ya, rising wedge ini mungkin lebih kepada kenaikan yang cenderung terbatas karena overall ini adalah tekanan jual. Ya, Anda bisa lihat dari time frame 4 jam ini akan lebih detail lagi. Tuh ya, bagaimana sellers boom memberikan tekanan. Harga naik 1 kali, 2 kali, and then another rejection. So saya pikir sangat wajar ya untuk BNB di sini kelihatannya masih akan kesulitan untuk make a move, terutama untuk dia bergerak naik. Mungkin kecenderungannya atau tendensinya adalah lebih kepada didominasi oleh sellers ya, atau bear pada pergerakan saat ini. Dan tentu saja teman-teman sekalian, permasalahannya adalah kalau bicara soal BNB ada satu yang sensitif, yaitu CZ ya teman-teman sekalian. CZ itu saya bilang sangat sensitif, dan dia sangat menginginkan yang namanya BNB itu tetap dipertahankan di atas level tertentu. Jadi saya juga mengantisipasi, do we have another opportunity atau another setup? Ya, mungkin bisa aja di sini kita ngelihat dia membentuk yang namanya descending broadening wedge, which is cenderung lebih kepada untuk rebound atau bullish gitu ya. Nah, mungkin ya teman-teman untuk jangka waktu pendek ini saya akan sedikit menghindari BNB ya di dalam progress trading saya. Mungkin saya akan coba untuk alihkan risk saya terhadap koin yang lain yang tentu saja lebih beneficial atau bukan beneficial ya, secara struktur lebih bagus. For example, contoh aja di sini saya ngelihat atau lagi tertarik sama yang namanya Aptos ya. Kalau kita lihat Aptos di higher time frame, Anda bisa lihat kita punya trend line, kemudian di sini memang terlihat seperti konsolidasi. Tapi kalau kita lihat lagi di time frame daily-nya, apa sih yang dilihatin sama Aptos? Sebenarnya Aptos di sini menunjukkan kita kembali mengalami rejection loh di area golden ratio-nya. Nah, ini ada banget potensi untuk Aptos kembali turun seandainya mengikuti koreksi major yang bisa terjadi pada Bitcoin. Oke, jadi untuk saat ini sekaligus ya sebagai penutup, mungkin saya akan quick review supaya teman-teman bisa aware. Hari ini Bitcoin berhasil break dari resistance, berhasil break dari trendline, tapi tampaknya hal tersebut kembali digagalkan oleh tekanan jual yang diakibatkan oleh selling pressure juga terhadap stock market di US. Nah, yang saya lihat saat ini adalah bagaimana Bitcoin terakhir mengalami rebound yang lumayan ya, bisa dibilang lumayan korektif ya. Kemudian sekali lagi mengalami rejection di area resistance yang sama, yaitu di 30.400. After that, Anda bisa lihat Bitcoin U-turn, dan after U-turn saya pikir kalaupun ada pullback ini adalah untuk kita mempertimbangkan melakukan short kembali pada pergerakan si Bitcoin. Well, itu setidaknya yang menjadi perspektif saya untuk saat ini. Kelihatannya Bitcoin hari ini bisa saja ya close di bawah 30.000 lagi dan akhirnya memberikan tekanan jual yang lebih signifikan setelahnya. Oke, jadi buat saya sih mungkin saat ini sedikit bersabar teman-teman. Kita tunggu sampai development price action-nya kembali terjadi dan mungkin kita bisa menentukan untuk entry lagi pada Bitcoin ataupun pada koin-koin lainnya seperti di Cardano. Oke, so for now Cardano trade saya juga sudah selesai. Besok akan saya berikan update-nya kembali melalui Telegram dan mungkin kita akan undi ulang untuk next koin-koin yang kita belum sempat review. Oke, kalau kalian suka, make sure kalian klik like button-nya juga, dan jangan lupa teman-teman untuk leave feedback untuk live streaming. Kira-kira kalian lebih interested di hari apa? Mungkin Sabtu atau hari Minggu ya. So make sure kalian tulis di kolom komen ya.
pandangan kalian dan idea kalian. Oke, I'll see you guys again in the next update for Bitcoin tomorrow, and cheers guys, bye bye.